dan mengalami sendiri ya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan di negara Indonesia khususnya. Salah satunya yaitu kemajuan dalam hal internet. Kalian sudah merasakan belum manfaat dari internet? Iya, di situ banyak manfaatnya ya, banyak sekali. Tapi dalam hal pendidikan karakter di sini saya akan menerapkan, insya Allah ya. Di internet itu kan banyak membawa pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Nah, untuk pendidikan karakter sendiri itu harusnya membawa pengaruh yang positif, di mana kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, terutama untuk pendidikan karakter di kalangan sekolah dasar. Nah, anak-anak kalau tanpa bimbingan kita kan pasti belum paham semua ya, ada yang sudah paham, ada yang belum, ada yang bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dalam hal inovasi pendidikan karakter, rumusan masalah di sini ada 3, yaitu rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama bagaimana konsep pendidikan karakter, dan yang kedua bagaimana strategi dalam pendidikan karakter, terus yang terakhir bagaimana peran pendidikan sejarah dalam pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Ada yang sudah tahu belum pendidikan karakter itu pengertiannya apa? Belum. Baiklah, kita belajar bersama-sama ya. Karakter menurut Hasanah yang dikutip oleh Raharjo adalah standar-standar batin yang terimplementasi dalam bentuk kualitas diri. Secara umum, pendidikan adalah proses mendidik dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dan mengasah kemampuan atau keterampilan orang yang kita didik. Dengan demikian, maka pengertian pendidikan karakter adalah, menurut Afandi, adalah suatu sistem pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya bangsa, dengan komponen aspek pengetahuan atau kognitif, sikap perasaan, dan tindakan baik terhadap Tuhan, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun bangsanya. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter itu dimaksudkan untuk memenuhi tujuan, yaitu yang satu, agar orang yang kita didik itu taat pada keyakinan agama masing-masing. Jadi tidak tanpa patokan mereka ya dalam hal bertindak atau berperilaku. Yang kedua, memiliki jiwa nasionalis dan patriotis. Jiwa nasionalis itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Jiwa nasionalis itu sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap siswa dalam mencintai tanah airnya. Dan patriotis itu rela berkorban demi negaranya. Jadi dalam pendidikan karakter di sekolah itu setidaknya bisa menumbuhkan rasa atau jiwa nasionalis dan patriotis kepada para siswanya. Jadi siswanya itu merasa, oh, saya itu hidup di negara Indonesia, maka saya harus mencintai negara Indonesia dan membela sekuat tenaga. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan karakter yaitu memiliki sikap jujur, toleransi, kreatif, bertanggung jawab, dan adaptif pada perubahan sosial maupun budaya. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas. Dan yang kelima, memiliki jiwa yang peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi orang yang sudah memahami tentang pendidikan karakter atau siswa itu punya jiwa yang peka terhadap lingkungan sekitar. Setidaknya misal ada temannya lagi upacara jatuh pingsan, maka teman tersebut tidak akan dengan cueknya dibiarin jatuh di sampingnya. Pasti dengan secara hati nurani kita siswa itu akan membantu menolong siswa yang jatuh tersebut.
Dan yang tujuan yang terakhir, memiliki sikap toleransi dan menjunjung tinggi persatuan. Selanjutnya, strategi dalam pendidikan karakter. Di sini strategi sekolah dalam menstimulasikan peran orang tua dalam memaksimalkan pembentukan karakter pada siswa, yaitu satu, meningkatkan nilai-nilai karakter sebagai bagian dari visi, misi, dan tujuan lembaga serta berusaha mewujudkannya melalui kegiatan yang nyata. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dalam upaya penguatan nilai-nilai karakter siswa. Strategi yang ketiga, menyiapkan pendidik yang berjiwa pendidik sehingga mereka dapat mengutamakan tanggung jawab dalam kesuksesan pendidikan karakter siswa. Yang keempat, mengkondusifkan sekolah yang dapat mendukung pendidikan karakter. Salah satu strategi pendidikan karakter yaitu yang terakhir, dengan mengutamakan pendidikan sejarah sebagai pendidikan karakter. Sebenarnya bukan hanya pendidikan sejarah saja untuk mengajari anak-anak tentang pendidikan karakter. Namun di sini yang saya terapkan salah satunya yaitu pendidikan sejarah sebagai pendidikan karakter. Mengapa? Karena dalam pendidikan sejarah dulu itu kan mengalami perang ya, ada perang dunia 1, perang dunia 2. Di situ dijelaskan, di situ kita tahu pada zaman perang itu kan manusia banyak korban jiwa yang meninggal. Nah, mereka yang tidak bersalah pun ikut meninggal terkena bom. Maka dengan menerapkan pendidikan karakter diharapkan semua manusia itu jadi mempunyai jiwa yang sayang terhadap manusia, yang peduli pada manusia, intinya yang bertanggung jawab juga kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga mereka tidak melakukan semena-mena dengan mengebom atau menganiaya atau apa. Kalau di dunia sekolah itu kan juga kadang ada kasus bullying. Nah, di situ dimana anak-anak itu kan mungkin dia yang melakukan karena belum memahami sikap karakter ya, karakter yang baik sebagai siswa itu bagaimana. Kalau yang belum memahami, banyak yang menyelentang apa ya bahasanya ya, oke ya, menyimpang dari sikap-sikap karakter yang diharapkan. Di dalam pendidikan sejarah juga kita kalau bisa itu melakukan role playing, yaitu peran atau ikut menerapkan lah ya. Kalau di situ kan jadi diharapkan siswa bisa mengetahui, oh ini nilai-nilai yang baik sebagai siswa. Demikian makalah dari saya, presentasinya. Bila banyak salah, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo. Tidak ada.